Selamat pagi, Bu. Halo. Ibu. Udah rame ya ternyata. Hmm, Selamat datang di kelas inspirasi berkarya dalam blog. Sudah ada 23-an orang yang bergabung. Gimana nih kabarnya nih? Baik, Bu. Kok kameranya pada mati sih? Nyalain dong kameranya. Halo, halo. Hmm, ini yang ikut kelas inspirasi ini yang hobi-hobi nulis ya? Atau iseng aja? Oh, ada Ignatius, Mahatma Gabriel, ada Keisha, ada Benedict. Siapa ini? Benedict siapa ini? Banyak nih. Ada Meili, Melson, Moreno, Evelyn. Hmm, Semuanya sudah punya blog yang di sini. Sudah punya blog loh. Halo? Suara saya masuk ya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Nanti kalau kelas inspirasinya jam 10 mulai, kameranya tolong nyalain semua ya. Ya, Biar Bu. saya bisa melihat wajah kalian. Keisha, oke. Okay. Aku dah, Bu. Iya, Rek. Apa, Bu? Nanti nanti pimpin doa spontan kok buat pembukaannya. Selamat pagi Bu Mariance. Ya, Bu. Pagi Bu Putri. Selamat bergabung di kelas inspirasi. Iya, wah banyak sekali ya ini ya, apa namanya, kelasnya Iya. ya. Wah peminatnya itu Lumayan Bu ini. Mariance memang memang wow gitu loh. Tapi tak tanya ini sudah punya blog atau belum, rata-rata kok masih belum respon. Mungkin baru belum kan nih, belum belum join, masih masih masuk mid doang. Iya belum belum ngeh belum ngeh belum. Belum on, belum on. Uh-uh. Setengah. Lumayan sih 20 berapaan ya orang. 28 kurangi 3 berarti 25-an lah, 25-an orang. Hmm. Oke, 1 menit lagi kita akan mulai kelas inspirasinya. Seperti yang saya bilang tadi, saya minta tolong Keisha buat pimpin doa spontan ya untuk pembukaan ya, Keisha. Ya, Bu. Oke, terima kasih banyak. Nanti doa penutupnya akan saya tunjuk siswa yang lain supaya gantian.
Oke, sudah jam 10. Sudah jam 10, mari kita awali dulu dengan berdoa ya, anak-anak. Silakan Keisha untuk memulai doanya. Ya, Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu sejak malam tadi hingga pagi ini. Tuhan Yesus, habis ini kita akan memulai kelas inspirasi dengan Bu Mariante. Sehingga kami dalam mengikuti kelas inspirasi ini agar mendapatkan pelajaran dalam kelas inspirasi ini dengan baik dan bisa mencapai dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Amin. amin. Iya, terima kasih Keisha sudah dipimpin doa pembukaan. Halo semuanya. Hei, ayo kameranya dinyalakan supaya saya bisa melihat wajah kalian. Selamat datang di kelas inspirasi membuat blog berkarya dalam tulisan ya. Nah, sebagai awalan saya mau tanya dulu nih, semua sudah punya blog belum? Kalau gabung kelas ini berarti kalian suka menulis ya? Iya, suka menulis semua? Suka menulis atau suka membaca cerita? Baca, Bu. Baca ya, Membaca. sukanya baca ya. Kalau suka baca, itu berarti kalian sudah melewati satu tahap awal ya, trik berhasil menulis. Nah, yang pertama memang harus suka baca dulu gitu. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama, yang pasti kita akan belajar menulis ya, karena sepertinya sih mudah membuat cerpen itu ya. Tapi kadang-kadang ketika kalian menulis, pernah nggak sih mengalami kok tiba-tiba di tengah jalan berhenti, buntu, nggak mau nulis apa-apa lagi, nggak tahu mau menulis apa lagi, atau di kepala ini Bu, idenya itu banyak sekali Bu, tapi aku nggak tahu mau nulis yang mana duluan. Ya kan, biasanya kayak gitu ya kendala-kendala yang kalian temui ketika kalian mencoba belajar menulis. Nah, nanti kalau kita sudah belajar trik-triknya untuk membuat sebuah tulisan, lebih tepatnya cerpen ya kalau saya bilang, hari ini kita belajar membuat cerpen. Nah, nanti kita juga akan belajar membuat wadahnya. Cerpenku ini apakah akan kusimpan di buku diary, ataukah aku simpan di memo handphone, atau aku simpan di file komputer, atau mau aku publikasikan supaya teman-temanku bisa membaca. Nah, hari ini kita belajar dua itu. Yang pertama kita belajar menulisnya dulu, nanti akan saya sertai dengan contoh-contoh. Yang kedua, kita akan melihat juga, tentunya dengan contoh juga ya, wadahnya seperti apa, cara bikin blognya kayak gimana sih, supaya tulisanku ini tidak kunikmati sendiri. Karena percayalah anak, kalau kamu sudah bisa menulis gitu ya, menuangkan idemu dalam bentuk cerita, dalam bentuk tulisan, terus kemudian kamu berani untuk ngepost di blog ya, karena hari ini kita akan buat blog. Nanti kalau ada orang yang baca, ada orang yang respon, entah itu positif atau negatif, itu pasti akan memicu kalian untuk semangat nulis lagi. Ada sebuah kebanggaan kalau tulisanmu itu dibaca sama orang. Apalagi kalau sampai tulisanmu itu diapresiasi, ya, tanpa kita sangka, tanpa kita duga, tulisanmu tadi itu kamu ikutin lomba misalnya, kamu ikutin sayembara, kamu ikutin semacam apa ya, kayak ya acara-acara menulis begitulah. Nanti saya akan tunjukkan salah satu karya saya juga yang bulan ini bukunya akan terbit gitu ya. Jadi sudah sampai taraf situ. Tentunya ketika saya mengalami proses ini ya enggak mudah juga. Ya sama seperti kalian, saya juga pernah mengawali menulis cerita, dimulai dari nulis pakai bolpen di kertas, sampai akhirnya lama-lama bosen, akhirnya nulis di komputer, tapi nggak dipublikasi. Sampai akhirnya saya bertemu dengan kecanggihan teknologi atau apa ya yang sering kita pakai kayak Instagram gitu ya, kayak blog. Nah, ya itu akhirnya memicu saya buat, oh
blogku ini linknya aku taruh di profil Instagramku. Ternyata hal sepele yang saya lakukan itu dengan promosi kecil-kecilan di Instastory, ya, itu memicu followers kamu yang melihat story kamu, pasti mereka buka. Meskipun kadang-kadang mereka tuh nggak ada apresiasi apapun, nggak komen apapun, tapi nanti kamu bisa melihat, kamu kan yang memiliki blog itu ya, ada statistiknya, di mana di situ kamu bisa melihat bahwa ada orang yang membaca tulisanmu. Oke, gitu ya. Jadi intinya gitu. Nanti kalau kamu melihat semakin banyak orang yang membaca, ya itu nanti akhirnya semangatmu tuh keluar dari situ. Nah, anak-anak, seperti yang saya bilang tadi, kita akan mulai dengan gimana sih caranya supaya ide-ide yang ada di kepalaku ini, Bu, ini tuh bisa tertuang dalam bentuk tulisan. Ya, itu hal sepele, tapi memang tidak semudah itu ternyata untuk dilakukan gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa. Karena buktinya saya bisa, saya dulu juga nggak bisa, awalnya kan juga sama seperti kalian. Mulai nulis dari zaman sekolah, mulai dari cerita yang nggak nyambung, bingung endingnya gimana, nanti ceritanya gini kok dibilang, pernah teman saya sampai bilang, kok ceritamu mirip-mirip sama kisah ini ya, kayak gitu-gitu. Pernah kan kadang-kadang kita nulis kok, ujung-ujungnya ceritaku tuh kok mirip dengan sinetron ini ya yang pernah aku lihat, atau mirip dengan film ini ya yang pernah aku lihat. Nah itu artinya bukan berarti kalian jiplak atau kalian nyontek loh ya, tetapi bisa juga kalian terinspirasi. Kamu saking seriusnya, saking sukanya sama film, drakor, atau sebuah tayangan gitu ya, terus akhirnya ketika kamu menuliskan dalam bentuk cerita, kamu terpengaruh. Orang lain dengan gampangnya bilang bahwa kamu menjiplak atau kamu meniru, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Jadi intinya kalau kamu ingin menulis saja dulu. Jangan pernah takut dengan komentar orang lain yang bilang, tulisanmu tuh loh kayak gitu, aku lo iso. Atau tulisanmu kayak gitu doang ceritanya. Terus umum lah, sudah mainstream, udah banyak yang nulis kayak gitu. Nah, misalnya kayak gitu ya, nggak usah takut, tidak usah takut untuk memulai menulis. Karena inspirasi bisa datang dari mana saja, inspirasi bisa hadir kapan saja. Gitu. Oke. Anak, ketika kalian akan membuat sebuah cerita, ya, ketika kalian ingin membuat sebuah cerita, pastikan kamu memiliki ide dulu, ya, pastikan kamu memiliki ide dulu. Artinya gini, ada sebuah kejadian, ide ini bisa kamu dapatkan dari pengalaman pribadi, dari pengalaman temanmu yang cerita sama kamu, bisa juga dari imajinasi. Contohnya, ini ya. Saya mau tunjukkan beberapa tulisan saya yang ini ada yang kisah nyata, ini ada yang imajinasi, terus ada juga yang terpengaruh pengalaman orang lain. Saya akan tunjukkan ke kalian. Oke. Ini blog saya. Sorry. Nah, ini blog saya. Kelihatan ya di situ ya? Kelihatan kok, Bu. Ini blog saya. Temanya hitam gini. Nama blog saya Jejak Pena Maria. Di sini ada beberapa cerita yang pernah saya tulis. Ada yang berjudul Mimpi Buruk, ada yang berjudul Bertandang ke Liponsos, ada Surat untuk Mas Harapan, Menjadi Guru, Mengenang Harapan, Dia dan Hujan, ada Nurani, Benang Merah,
kakek tua, senyum yang pertama, kemudian ada lagi jejakmu tertinggal di sini, senyummu ku bawa pergi, ada yang judulnya Mas Imam, hujan, dan ini tulisan pembuka waktu itu ya, The Journey Begins, sejumput senja yang ingin kusimpan dalam kata. Gitu. Dari semua tulisan saya ini, anak, itu ada tulisan yang real saya alami, rata-rata itu real saya alami. Ceritanya itu real saya alami, kayak bertandang ke Liponsos ini ya contohnya. Ini adalah sebuah tulisan yang saya tulis ketika saya mendampingi anak kelas 9 pergi ke Liponsos. Jadi Liponsos itu lembaga sosial gitu ya, lembaga sosial yang ada di Surabaya, di mana di sana itu tempatnya para gepeng, pengamen, kayak pekerja seks komersil yang tertangkap Satpol PP itu loh nak biasanya. Nah mereka dikumpulkan di sana dalam kondisi tertentu. Ini saya menemukan foto, ini saya yang foto. Kamu bisa tambahkan foto yang sesuai dengan tema ceritamu. Ini foto asli, bukan saya ngambil dari mana-mana. Ini foto saya yang jepret sendiri ketika saya ke sana. Ini fotonya agak diem-diem karena sebenarnya di dalam Liponsos itu tidak boleh mengambil foto. Ini ada 2 orang perempuan ya ini, tapi potongannya pendek. Di sana rata-rata tidak ada orang yang potongannya panjang, semuanya dipotong pendek seperti itu. Memakai seragam atau kaos yang sama dan dibedakan warnanya berdasarkan tingkat apa ya namanya istilahnya ya, kayak tingkat kondisi. Kalau fisik sih sehat semua ya, tapi kondisi mental lebih tepatnya. Kalau pakai baju biru ini rata-rata ini memang yang kondisi mentalnya itu cukup parah gitu ya. Nah, jadi mereka yang suka ngomong-ngomong sendiri, suka ya gitulah ya. Terus ada yang pakai baju kuning itu yang berarti mereka itu mentalnya sehat, tetapi mereka tuh kayak ngamen, kayak ngemis, kayak gitu. Kalau yang pakai baju biru nih yang kondisi mentalnya yang cukup parah. Jadi mereka suka ngomong-ngomong sendiri, mereka suka lepas baju lah, telanjang lah, mereka suka bertengkar, kayak gitu-gitu. Ini ada ceritanya. Nah, cerita yang seperti ini, kalian jangan pernah fokus dengan judul terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ini kalian masih bisa lihat bahwa saya menulis tulisan ini tanggal 21 Februari 2019. Ini bisa kalian lacak. Enaknya kalau kamu nulis di blog itu gini. Kamu ada catatan kapan sih kamu nulisnya gitu. Bisa kamu kasih foto seperti tadi. Nah, ini adalah sebuah cerita yang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kamu boleh menggunakan kata aku, boleh menggunakan kata saya, boleh menggunakan nama orang, boleh. Dan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita saya ini, halo? Bu Mariance. Ya? Ini kan berarti kalau misalkan menulis ini kan berarti kan kita nggak perlu nggak perlu kaku gitu kan, nggak perlu terpatok dengan kata-kata yang baku gitu kan, bebas sesuai apa yang anak-anak pengen, apa yang anak-anak inginkan dalam tulisan mereka sendiri-sendiri. Iya, betul sekali Bu Putri. Jadi kalian ketika menulis, anak-anak yang paling penting atau paling dasar ketika kamu ingin menulis, jangan pernah takut kata-kataku salah, takut tidak sesuai EYD, takut menulis karena dia itu takut dicurigai teman bahwa tulisanku ini meniru, menjiplak, mencontek dan lain sebagainya. Jangan pernah takut, kamu bisa menggunakan apapun, kata-kata model kayak gimana pun sesuai dengan keinginan kamu. Cuman yang paling penting, poin utama dalam menulis ini anak-anak, meskipun lihat nih, kamu bisa lihat di layarmu ya. Bahkan Bumal aja bisa menulis amat membosankan. Ini kan tidak baku toh. Bahasa kita sehari-hari kan. Amat membosankan itu tidak baku loh anak-anak. Harusnya kan sangat membosankan. Begitu. Yang paling penting adalah ketika menulis anak-anak adalah evaluasinya nanti. Setelah semua ini selesai kamu tulis, evaluasi pribadi yang bisa kamu lakukan adalah membacanya.
Dengan cara membaca, kamu bisa tahu tulisanmu ini nyambung nggak dari awal sampai akhir. Itu doang sebenarnya yang paling penting. Nggak usah takut dengan kata-kata. Permainan kata-kata itu nantilah. Semakin kamu sering menulis, maka pengalamanmu semakin banyak, semakin lancar, ilmunya nanti semakin banyak, bisa kamu perbaiki. Tapi dari awal kita menulis, yang paling penting nyambung dulu deh ceritanya. Yang penting dari awal orang baca ceritamu ini tuh nyambung gitu loh. Ya, nih tokohnya asli nih, ada Pak Fidel, Pak Nata. Ini kan guru kita, guru kalian. Iya kan? Ada mobil sekolah karena ceritanya real, kejadian nyata. Maka kamu pun boleh menuliskan lokasinya, nama orangnya, kelasnya berapa, kelas apa waktu itu, dan lain sebagainya. Begitu. Ini karena kisahnya nyata. Maka biasanya kamu boleh menuliskan tokohnya itu real dengan nama yang sebenarnya. Begitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kemudian pengalaman orang lain. Kalau pengalaman surat Mas Harapan menjadi guru ini pengalaman saya sendiri semua. Kalau pengalaman orang lain yang saya tulis ini. Nah, ini bagus sekali ceritanya, Nana. Judulnya Nurani. Ini tentang seorang siswa yang saat ini dia sudah kelas 2 SMA. Dulu anak Santa Agnes juga. Saya memberi gambar sebuah pohon dengan daun dan bunganya yang berwarna kuning. Karena menurut saya ini sebuah simbol bahwa meskipun kita itu layu gitu ya, tapi kita harus tetap berguna gitu. Jadi saya menulisnya tanggal 29 Agustus 2018. Judulnya Nurani. Ini Nurani dari anak ini maksud saya. Kamu bisa memulai dengan kata-kata apapun. Misalnya, suatu malam ada seorang murid yang mengirimi aku sebuah pesan. Dia adalah seorang murid yang kesehariannya memang dekat denganku. Coba deh, kalau kamu mendengar tulisan seperti itu, rasanya kayak kamu nulis apa? Kayak nulis siapa? Coba, kamu kalau pakai kata-kata kayak gitu biasanya kayak nulis apa tuh? Biasa cewek-cewek ini suka nulis kayak gini. Kayak nulis diary ya. Iya kan? Nah, ini ceritanya nanti kalian bisa baca sendiri. Loh, kalian juga bisa menggunakan ini tanda petik. Ya sudah Bu, nggak usah wes. Boleh anak-anak, dalam menulis cerita kalian boleh mencampur kata baku dan tidak baku. Ini ceritanya tentang seorang anak yang waktu itu meminta tolong sama saya. Waktu itu ada kejadian gempa besar di Kupang kalau nggak salah, di Nusa Tenggara. Dia minta tolong saya untuk membelikan popok. Saya tegur waktu itu, kenapa kamu malam-malam kok minta tolong saya? Saya bilang gitu. Ternyata dia sudah minta tolong mamanya dan mamanya itu menyarankan dia untuk nyumbang yang menurut anak ini, menurut nuraninya, aduh nggak pantas ya aku nyumbang kayak gitu. Nah, maka dia minta tolong saya. Gitu. Ini ada ceritanya lah. Pokoknya bagus kok ceritanya. Ini bisa menginspirasi kita bahwa kadang-kadang memang nurani kita sebagai anak itu lebih peka daripada orang tua. Gitu ya. Kemudian yang imajinasi, ini ada satu cerita imajinasi, judulnya Mimpi Buruk. Sebenarnya ini tidak real 100% imajinasi ya, karena ini memang ada kejadian yang saya alami. Kemudian saya ubah menjadi seperti cerita imajinasi, artinya saya beri tambahan-tambahan supaya lebih jelas, supaya lebih menarik untuk dibaca. Dan akhirnya cerita Mimpi Buruk ini menjadi salah satu cerita terbaik, sehingga dibukukan di salah satu buku yang tadi saya bilang, bulan ini terbit. Judulnya itu Zulumat bukunya. Nanti saya tunjukkan bukunya, gitu ya. Oke. Stop sharing. Sebentar. Saya harus kembali kemana nih? Terlalu banyak yang dibuka tabnya. Oke, maaf. Nah, itu anak-anak, itu dari ide dulu. Kamu kalau mau menulis harus ada idenya dulu.
Ada pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, dan juga imajinasi. Sekali lagi saya tidak membahas bahasanya ya, karena bahasa itu bebas. Kamu harus menentukan idemu dulu dan fokus anak-anak. Jangan bercabang. Aku ingin menulis cerita misteri karena tadi malam aku mimpi menyeramkan. Boleh, satu, kamu sudah dapat ide kan berarti. Lalu kedua, kamu harus membuat kerangka anak-anak. Kerangka ini yang seringkali kalian lewatkan. Padahal kerangka ini yang membantu kalian untuk menyelesaikan cerita. Kerangka itu maksudnya begini, dalam sebuah cerita itu kan pasti ada awalan, ya kan? Kemudian ada konfliknya, terus kemudian atau ada inti ceritanya, dan kemudian ada penutupnya. Ibaratnya menulis itu kayak gunung, masuk, naik ya, sehingga ceritanya sangat menarik, kemudian ada penyelesaiannya, turun lagi. Nah seperti itu, kamu wajib membuat kerangkanya. Awal ceritamu seperti apa, tuliskan poinnya. Inti ceritamu kamu mau yang seperti apa, tuliskan poinnya. Penutupnya seperti apa juga tuliskan. Kalian boleh membuat poin-poin sehingga suatu saat ketika kamu tiba-tiba ngantuk gitu ya, ini nulisnya tengah malam nih, terus tiba-tiba kamu ngantuk, besok kamu tidak akan kehilangan ceritamu karena poin-poinnya sudah kamu tulis. Itu yang seringkali membuat kalian berhenti menulis. Tiba-tiba ada inspirasi, langsung nulis, ya langsung nulis, besok mau melanjutin udah bingung. Kemarin itu endingnya ceritaku apa ya? Kemarin itu aku mau munculin tokoh siapa ya namanya ya? Kok lupa ya? Gitu, akhirnya nggak selesai ceritamu. Jadi kamu boleh membuat poin-poin sendiri gitu ya, pakai kertas. Contohnya di dalam cerita mimpi buruk yang saya bilang tadi. Kamu bisa baca ceritanya nanti di blog saya. Di mimpi buruk itu perkenalannya gini, awal ceritanya. Ketika tidur siang gitu ya, tiba-tiba terdengar suara buak gitu. Terus ditulis poinnya lagi di kamar. Siang hari, ya kan? Tiba-tiba terdengar pintu berbunyi berat. Kamu bantu dengan clue-clue tertentu sehingga kamu tidak kehilangan cerita. Lalu kemudian inti ceritanya, ada seorang ibu yang masuk ke kamar dengan kondisi menyeramkan, meminta tolong. Ibu itu dihajar oleh 2 orang laki-laki dengan menggunakan cambuk. Penutupnya, ibu itu ternyata adalah arwah dari teman kakakku. Dia mendapat siksa kubur karena perilakunya semasa hidup. Itu poinnya kan singkat-singkat tuh. Kamu tulis di dalam kertas, coret-coretanmu. Sehingga ketika kamu menulis cerita fullnya nanti, itu kamu sudah ada jalurnya. Kamu nggak gelambiar kemana-mana. Ketika nulis kamu sudah tahu, oh awal cerita tadi di kamar tidur siang, tiba-tiba ada yang nerobos masuk rumah. Oke, kamu tinggal merubah ke dalam bentuk tulisan. Boleh pakai kata ganti orang pertama, boleh pakai kata ganti orang ketiga, terserah kamu, disesuaikan dengan keinginanmu. Hal-hal seperti ini bisa semakin terlatih kalau kamu semakin banyak membaca. Itu. Kemudian poin ketiga, setelah yang tadi kamu tentukan idenya, yang kedua kamu bikin kerangka ya atau poin-poin. Yang ketiga kamu harus konsisten. Artinya apa? Tidak boleh berhenti kalau cerita itu belum selesai. Harus berusaha, dikuatkan tekadnya, niatnya, supaya ceritamu bisa selesai. Ya, dibulatkan tekadnya. Memang tidak ada yang mudah dalam segala proses apapun itu, mau ngerjain apapun itu selalu ada usahanya. Gak usah terlalu panjang, pendek aja dulu bikin cerita. Gak usah ngelihat nanti misalnya baca blognya Bumar habis ini, Bumar kok bikinnya panjang sekali.
Jangan ekspektasi kayak gitu dulu. Nah, itu kan saya dari pengalaman bertahun-tahun menulis tuh. Nah, kalian dari awal cepen selembar 2 lembar dulu, nggak apa-apa. Itu ya. Yang keempat, perbanyak membaca tulisan orang lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, semakin banyak membaca, referensimu semakin banyak, kamu jadi ngerti caranya orang lain nulis, kamu jadi ngerti caranya bikin ending itu kayak gitu, bikin opening itu kayak gitu, bikin cerita supaya dramatis itu kayak gitu. Nah, semua itu bisa kalian latih dengan cara membaca tulisan orang. Gitu. Ya. Dan yang terakhir, evaluasi. Selesai menulis, kamu harus evaluasi dirimu sendiri dulu. Cerita sudah selesai kamu ketik, sudah selesai kamu tulis, kamu baca. Posisikan dirimu bukan lagi sebagai seorang penulis, tetapi sebagai seorang pembaca. Bayangno kamu membaca tulisan orang lain. Kira-kira tulisanmu itu udah bagus belum? Menurut versimu. Karena kadang-kadang gini anak, kamu udah selesai nulis nih ya, coba bacaan lagi. Pasti kamu akan menemukan, loh, nah kok tulisanku ini loh salah-salah tipu-tipu semua. Iya kan? Pasti sering tipu-tipu gitu kan? Terus habis itu loh, ini tadi habis dari kamar mandi, kok tiba-tiba mereka ngobrol di kamar. Saya kok belum membuat tulisan bahwa setelah meninggalkan kamar mandi mereka ngobrol di kamar. Loh, itu harus nyambung. Pokoknya posisikan dirimu tuh kayak membaca tulisan orang lain. Jadi kamu berhak untuk merevisi, memperbaiki mana tulisan yang salah. Harus kamu dulu, jangan selesai membaca kamu suruh orang lain untuk membaca. Harus dari kamu dulu, evaluasi. Evaluasi tulisannya dulu ya. Setelah dirimu mengevaluasi, terus kamu sebar di blog atau kamu posting di blog, baru orang lain boleh mengevaluasi tulisanmu. Dan kalau kalian ingin menjadi seorang penulis yang baik, pastinya yaitu tadi harus bisa menerima saran dan kritikan yang baik dan benar tadi. Gak boleh baper. Kalau dibilang, lo tulisanmu lo, aku isok nulis kayak gitu, gak boleh baper. Gitu ya. Tidak boleh baper, harus diterima. Seorang penulis yang baik, mau profesi apapun ya mereka berawal dari menanggapi kritikan itu dengan positif. Gitu ya. Nah, nanti kalian bisa lihat-lihat contoh-contoh tulisan, cerpen-cerpen pendek yang saya tulis di blog saya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau seandainya kamu nanti sudah berhasil membuat sebuah tulisan, setelah membaca contohnya, terus kamu sudah bisa menulis sendiri. Berhasil nih kamu membuat sebuah cerpen sesuai dengan keinginanmu, entah romantisme, ide itu kan ada yang romantisme, ada yang misteri ya toh, ada yang persahabatan dan lain-lain. Misalnya kamu sudah berhasil, langkah yang harus kamu lakukan adalah ngepost tulisan kamu di blog. Sudah bisa caranya bikin blog? Tidak bisa ya? Anak-anak sebenarnya caranya mudah sekali. Yang pasti kamu ini harus terkoneksi dengan email. Kamu tinggal nanti ngeklik aja wordpress.com. Saya pakai itu ya, wordpress.com. Sebentar, saya presentasikan dulu. Tadi saya sudah nyoba bikin sih. Nah, misalnya gini ya, sebentar, mana sih? Jadi nanti kalian itu di Google, kalian ngetik wordpress.com, ini wordpress.com, ya. Kemudian kalian mengikuti step by step-nya untuk bikin blognya. Coba saya ulangi, sebentar. Saya ulangi.
Nah, jadi kalian ketik aja di sini itu kayak WordPress gini, ya kan? Nah, wordpress.com kamu buka. Nah, ini sudah otomatis masuk ke punya saya ya, karena tadi saya sudah login. Tapi kalau kalian nanti ada sebuah step by step yang harus kalian ikutin. Step by step itu kalian cuma masukin email aja kok. Kamu cuma masukin email, kemudian kamu akan masuk ke halaman profile kayak gini. Nah, di sini kamu bisa kasih foto, kamu bisa kasih nama depannya blogmu itu apa, nama belakangnya apa, boleh pakai nama pribadimu. Kalau saya sih pakai nama pena saya ya, jadi jejak pena Maria gitu. Tampilan publiknya apa, tentang saya ini kamu boleh nulisin biodatamu atau apa gitu ya. Kalau saya sih merasa enggak perlu, jadi sudah saya simpan kayak gitu aja. Gini, jadi nanti tampilannya gini. Ya, ini profilmu tuh kayak gini. Lalu kamu bisa pakai pengaturan akun. Ini saya bergabung sejak Juni 2018. Kemudian pakai bahasa Indonesia saja supaya lebih mudah. Situs utama ini berarti ini loh, jejakpenamaria.wordpress.com. Ini jejak pena Maria ini, alamat situsmu ini yang bisa kamu copy, terus bisa kamu taruh di profile Instagrammu. Jadi orang kalau mau baca tulisanmu sudah nggak perlu buka WordPress lagi, tinggal klik kayak gini, kayak saya ini. Nah, ini kan profile Instagram saya tuh. Saya sudah menaruh link tadi jejak pena Maria di profile Instagram, sehingga orang kalau membaca tulisan saya tinggal ngeklik ini aja, dia sudah masuk ke WordPress. Tuh, tinggal dipencet sudah langsung masuk ke WordPress gitu. Sudah bisa membaca semua tulisan saya ini tadi yang saya tunjukkan ke kamu. Sudah cukup banyak tulisannya, meskipun ya belum banyak banget gitu ya. Nah, tadi caranya saya ulangi lagi. Apa saya logout dulu ya ini? Ya, saya logout dulu deh. Kita keluar. Nah, ini loh maksud saya. Kamu nanti buka wordpress.com. Kelihatan ya, anak ya? Kelihatan, Bu. Kamu buka wordpress.com. Kamu selain WordPress tuh sebenarnya bisa juga kok. Mungkin kalau kalian punya saya dulu punya apa sih namanya yang buat nulis-nulis kayak gini, kok lupa aku namanya. Mungkin ada yang ingat ya, kalian sering baca ini loh, cerpen-cerpen itu loh, di mana apa namanya, kayak warnanya orange nggak biru gini, apa ya, apa Wattpad. ya, Wattpad. Saya dulu juga punya Wattpad. Anak-anak, jadi kalau kamu mau bikin, tapi Wattpad itu, kalau Wattpad itu memang dia lebih kompleks daripada WordPress. WordPress ini yang paling gampang. Ini yang paling gampang anak-anak. Cuman memang kelemahannya nanti tulisanmu itu bisa di-copy sama orang. Itu aja sih. Nah, kita belajar yang paling gampang dulu aja ya, WordPress ya. Kamu tinggal ketik wordpress.com gini tadi di Google. Kemudian kalau kamu sudah punya akun seperti saya tadi, saya tinggal login, masukin email saya, kemudian masukin password, sudah deh, saya bisa masuk ke halaman ini, langsung masuk ke halaman web saya. Tapi kalau kamu masih baru ya berarti ini start your website, kamu pencet ini. Nah, ini ada yang personal, ada yang premium, bisnis, e-commerce, harganya mahal-mahal kan, maka kamu gunakan dulu yang free. Start with free dulu, saya juga pakai yang free kok. Nih, ada 3 step yang harus kamu lewati supaya punya blog. Yang pertama nih, emailmu dulu. Kamu bisa masukin emailmu apa? Karena email saya itu email pribadi, saya mau coba bikin pakai email sekolah ya, bisa nggak ya? smp-santa-agnes.sch.id. Username-nya
Oh, sudah ada. Apa ya namanya ya? Kelas inspirasi. Inspirasi. Passwordnya Nah, contohnya gini ya, ini email sekolah saya, username-nya saya coba kelas inspirasiku, passwordnya rahasia. Lalu kita create your account. Coba bisa nggak? Not available. Gimana dong? Nah, saya coba kelas inspirasi Marianja tadi ternyata bisa. Terus ini domain itu maksudnya anak-anak ini kan step yang kedua. Kamu mau nanti ketika orang buka blogmu itu mau pakai apa? Mau pakai link apa namanya? Nama linkmu itu loh apa? Kamu coba ketikkan di sini. Jadi step 1 tadi daftar dulu, kamu utek-utek tadi username-nya terserah kamu apa. Kalau memang ada yang kurang cocok atau sudah ada yang pakai, kamu coba ganti-ganti ya. Kayak tadi Bumar kan coba ganti-ganti sampai ketemu. Nah, ini coba domainnya saya samakan. Tadi kan kelas inspirasi Marianja ya. Inspirasi Marianja. Nah, ini kelas inspirasi marianja.com, .blog atau apa gitu ya. Kita pakai .com aja deh, .com. Nah, ini ada yang free. Kelas inspirasi marianja.wordpress.com. Free kan ini. Nah, ini bisa kamu pakai. Ya, ini kamu pakai, kamu pilih yang free aja. Jadi ini kayak kamu pengennya nanti alamat blogmu itu apa, kamu tulis di sini, kemudian di bawahnya akan muncul rekomendasi. Kamu pilih yang free aja, jangan yang bayar. Yang free kamu pilih. Oke, nah sekarang step yang ketiga, ya kan? Ini kan tadi kan yang ada yang bayar-bayar tadi, kamu tetap pilih yang start with a free site. Pilih yang gratis. Hore! Sudah terbuat lah, atau udah jadi deh WordPressmu. Nanti, nah ini yang masih baru ya. Tadi yang saya tunjukkan itu ini loh, gambar orang. Set. Nah, kelas inspirasi Marianja. Di sini kamu bisa kasih fotomu, kamu bisa kasih namamu. Public display name-nya akan tetap kelas inspirasi Marianja gitu anak-anak. Makanya kalau kamu pengen nama apa nanti ngetiknya pas daftar itu yang bagus ya gitu. Jadi ini tadi kan saya utek-utek gitu. Nanti juga mungkin saya hapus karena kan saya sudah punya blog sendiri. Ini cuma contoh aja cara daftarnya. Di sini kamu bisa kasih fotomu, first name, last name, about me, lalu kamu bisa save. Kayak gitu ya. Kemudian di sini di samping sebelah kanan ini kalau kalian lihat ada account setting. Join November 2020. Ya iyalah barusan kita bikin, ya kan? Kemudian link ini web address yang http kelas inspirasi Marianja wordpress.com ini yang bisa kamu copy, kamu tulis di profile Instagrammu. Jadi nanti teman-temanmu bisa membaca tulisanmu tanpa harus membuka WordPress. Mereka tinggal ngeklik tulisan ini. Bisa dipahami ya?
Jadi ini alamat WordPress-mu, alamatnya ini. Kamu kalau udah bikin WordPress, nanti kamu punya masing-masing kayak gitu. Ini bisa kamu copy, nah terus bisa kamu tulis di Instagram sini. Kan bisa edit profile loh di sini. Edit profile, nah ini websitenya ini bisa kamu ganti. Kalau kamu nggak ada kan biasanya kosong ya. Kalau saya ini bisa diganti. Kalau kamu kosong ya tadi di paste di situ. Nah nanti temanmu tinggal membaca, gitu ya. Kemudian, Bu, gimana caranya untuk menulis? Kalau sudah ini ya bahasanya kamu bisa kamu pilih. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Melayu, mau bahasa Inggris, silakan. Saya pilih bahasa Indonesia. Select, ya sudah nih kepilih bahasa Indonesia. Temanya nih apa? Kalau tadi saya hitam ya, kamu bisa pilih ada yang putih, abu-abu lah, pink, merah, terserah mau yang mana. Ada yang biru juga. Kita coba yang midnight, ada yang hitam tuh kan. Kalau putih, putih kan berubah kan warnanya. Abu-abu berubah, pink juga bisa berubah, merah. Terserah kamu mau pilih tema yang mana. Kita coba pink deh, lucu soalnya. Kemudian kita save kalau udah kita save, nah ini tampilannya jadi pink kayak gini. Yang lainnya ini diabaikan saja. Ini kan kayak notifikasi apa, ini kan terserah kamu ya. Nanti kamu mau apa namanya? Apa sih? Maksud saya kalau kamu mau utek-utek sendiri boleh gitu ya. Yang penting ini sudah jadi blogmu udah jadi. Kemudian tadi cerita yang sudah kamu buat, gimana cara ngepostnya, Bu? Nih di pojok sini dekat profil tadi ada tulisan tulis atau buat post baru. Kamu klik aja itu. Dan muncullah tampilan seperti ini. Karena masih baru jadi mesti ada notif-notif kayak gini ya. Kamu next saja. Nah, ini tambahkan judul. Judul nanti terakhir boleh kok anak, nggak harus ditulis sekarang. Kemudian kamu tulis di sini ceritamu. Kamu boleh mulai menuliskan, halo, namaku Marianja. Ini adalah kisahku ketika mengikuti kelas inspirasi. Nah, kemudian kamu bisa menuliskan macam-macam di sini ya. Judulnya kamu ganti apa? Terserah nak, boleh. Judulnya misalnya ya. Seuntai kata baru, misalnya kayak gitu. Jadi ini seuntai kata baru itu maksudnya ya kata-kata baru yang kamu tulis gitu aja supaya agak lebih aja kata-katanya. Judulnya kamu kasih judul apa terserah. Nah kemudian kalau misalnya ceritamu ini belum selesai, kayak ceritanya Bu Mari kan masih nanggung nih, masih halo, namaku Mariance, ini adalah kisahku ketika mengikuti kelas inspirasi. Belum selesai kan, belum dipublish, jadi jangan dipublish dulu, jangan diterbitkan dulu. Kalau sudah kamu pencet terbitkan, nanti kamu tulisanmu ini sudah bisa dibaca oleh temanmu. Kalau belum selesai, kamu save draft dulu. Save draft ini nanti artinya kamu bisa kamu bisa edit lagi, bisa tambah-tambahin lagi, kayak gitu, ya. Preview ini untuk melihat. Nah, nih halamanmu nanti kayak gini. Halo, namaku Mariance. Nah, ini untuk melihat situsmu tuh kayak gimana. Tutup aja. Nanti kalau diterbitkan, nah ini berarti tulisanmu sudah bisa dibaca oleh banyak orang. Gitu. Oke. Kamu bisa pencet situs saya di sini. Situs saya, kalau kamu pencet yang ada di pojok sebelah sini, ini gunanya untuk melihat, ya, untuk melihat siapa saja yang sudah. Ini bukan nama orang ya, bukan nama orang, tapi kamu dari sini bisa melihat, oh sudah berapa jumlah orang yang membaca tulisanmu, kayak gitu-gitu.
dari sini, dari statistik ini. Karena masih baru, jadi kan tidak ada aktivitas ya, belum ada yang lihat ya, masih nol tampilan, belum ada postingan, belum ada pengunjung, belum ada yang suka, belum ada yang komentar, jadi masih kosong semua. Nanti saya tunjukkan yang punya saya. Oke? Terus yang ini kamu bisa utek-utek sendiri, ini cuma sekedar settingan-settingan aja, Nana. Nah, misalnya gini, ini beranda saya tadi ya. Di sini, tadi kan statistik untuk melihat jumlah pengunjung atau yang baca tulisanmu. Di beranda saya ini, kamu juga bisa melihat, bisa mengatur temamu tadi, kamu ganti-ganti, mengubah tema. Kamu bisa tambah domain atau kamu bisa bikin blog baru. Ini kayak gini tampilannya ya. Kamu juga bisa WordPress ini bisa kamu download di HP loh ya, jadi nggak harus lewat komputer, jadi kamu bisa nulis sambil agak santai-santai kayak gitu. Oke. Nah, ini tulis blog juga bisa dari sini kayak gitu. Kayak ginilah tampilannya nanti. Sekarang saya tunjukkan punya saya. Nah, statistik ini ya punya saya ya. Nah, statistik. Ini per hari ini sih. 14 tampilan, 2 pengunjung. Masih loading. Nah, ini hari ini. Ada 14 sudah yang melihat. Bu Mariance, itu akun Ya. emailnya, itu akun email yang bebas kan, maksudnya kan nggak perlu ada. Iya, bebas. Nggak Ini usah tadi yang pakai saya buat umuran kayak gitu-gitu kan ya? Oh, enggak ada sama sekali, benar-benar cuma email doang dia. Kalau mau daftar cuma email, username gitu toh. Nggak pakai yang tanggal lahir, alamat, umur, apa itu nggak pakai. Nah, Gitu. Itu nanti kan barangkali kan ada yang tanya gitu loh Bu Mariance. Oh iya, makanya tadi kan saya tunjukkan cara daftarnya ya, anak ya, segampang itu memang daftarnya. Dan daftarnya nggak harus lewat komputer, kamu bisa sambil nyantai, bukanya di HP. Ini 7 November. Nah, tadi kan punya saya sudah ada 17 tampilan, 2 pengunjung. Kalau tahun beda lagi, tapi kok lemot ya? Kalau tahun beda lagi. Pokoknya ini kamu buat ngecek-ngecek aja lah. Memang nggak bisa kelihatan namanya sih, tapi dari sini itu kamu bisa tahu kalau yang baca tulisanmu itu banyak gitu loh. Ya. Gitu. Memang blog saya ini untuk tahun 2020 kayaknya nggak terlalu banyak yang membaca. Gitu. Dan lemot nih, muter-muter terus. Nih, pokoknya kamu bisa utak-utak ya, kayak gitu. Kamu bisa lihat-lihat, ini cuma sekedar ya, anu lah. Ini loh lemot, padahal yang membaca blog saya itu sudah ribuan kok sebenarnya. Gitu ya. Oke, ini ya memang harus dimaklumi kan kita bikin yang gratis, yang bikin gratis. Jadi ya kalau ada lemot-lemotnya dikit dimaklumi aja. Ya, nanti pokoknya kalau kamu sudah selesai menulis terus kamu publish gitu ya, kamu sebarkan, nanti tampilannya kayak gini nanti WordPressmu, kayak punya saya gini. Fotonya bisa kamu tambah-tambah sendiri. Kalau belum ada fotonya ya enggak apa-apa. Contohnya mimpi buruk ini kan belum ada fotonya tuh. Kayak gitu. Ini nanti akan saya tambah foto dari buku saya. Nah, tadi kan saya mau menunjukkan nih ya. Kalau kamu sudah mahir tuh mengaktifkan atau menggunakan WordPressmu, udah banyak tulisan yang kamu post, nah kamu harus mengapresiasi dirimu. Kalau misalnya ada sayembara, ada kegiatan nulis bareng, ada kegiatan lomba, kalau bisa tulisanmu boleh kok dikirim. Seperti tulisan saya tentang mimpi buruk ini. Kapan hari itu saya kirim ke salah satu kayak acara nulis bareng gitu loh. Terus habis itu dia tuh kepilih menjadi salah satu cerita, ada 5 cerita yang terbaik waktu itu. Salah satunya ini yang mimpi buruk tulisan saya ini.
Saya mau tunjukkan gambarnya, ini gambar bukunya yang bulan November ini terbit. Sekarang masih dipercetakan sih setahu saya. Nah, judulnya Zulmat, kayak gini judulnya. Nah, ini bukunya. Ini bukunya Zulmat ini isinya itu kumpulan cerita misteri gitu. Di sini tulis Nanang RA karena Nanang RA ini pemenang tulisan yang paling bagus tuh namanya Nanang, maka dia ditulis. Gitu. Ini kumpulan cerita misteri gitu. Nanang ini tulisannya yang paling bagus, judul ceritanya itu Zulmat. Maka dia yang ditulis. Nah, ini kalau saya zoom itu kayak gini cover bukunya. Ada nama saya di sini. Kalau kalian melihat ada Marian Cepalit kan di sini kan. Nah, ini November ini nanti dia akan dirilis bukunya. Ini kayak begitulah ya. Terus mana lagi? Oh, ini sudah. Udah, ya itulah di bukunya. Ceritanya kalau mungkin kalian pengen beli bukunya boleh beli buku. Tapi kalau belum bisa beli bukunya, ini ceritanya ya ini yang mimpi buruk ini. Itu yang diterbitkan di buku tadi. Gitu. Saya nulisnya tanggal 21 April 2020. Jadi ceritanya belum lama. Gitu ya. Kamu bisa mengawali dengan berat, dengan amat keras pintu ruang tamu didobrak dari arah luar. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang kamu coba baca-baca ya ceritanya ya. Boleh cerita saya, boleh cerita orang lain. Ini akan semakin menambah pengetahuanmu tentang cara-cara menulis. Oke, itu tadi trik-triknya adalah menulis. Terus habis gitu tadi sudah belajar bikin blog juga. Mungkin ada yang pertanyaan dari anak-anak. Masih ada waktu untuk bertanya. Mungkin apa yang masih bingung tadi kok kecepatan jelasinnya Bu, bagian ini atau ini. Bisa ya bikin blognya ya. Cobaan serius benar-benar gampang. Nggak ribet kayak kamu daftar Instagram kok. Cuma benar-benar emailmu apa, udah. Ada tinggal langkah tadi. Gitu. Ayo silakan yang mau bertanya mungkin masih kurang jelas bagian apa gitu. Bu, boleh pakai Google Site. Google Site. Saya sih nggak pernah pakai Google Site sih. Boleh Gimana, Bu Bu Putri? Marianca? Boleh ya? Boleh, soalnya ya? kemarin itu anak-anak tuh bikin ini loh, jadi kayak biodata mereka yang awal-awal kelas inspirasi itu ada yang buat Google Site. Nah, mungkin bisa sih nanti terus linknya di-share-nya ke Bu Mariance gitu. Sip. Nah, nanti kamu bisa pakai Google Site, kamu bisa pakai WordPress yang saya ajari tadi, yang sudah punya apa tadi namanya yang saya tanya tadi? Wattpad. Jadi lupa. Wattpad. Bu Putri boleh ya Bu Putri ya pakai Wattpad ya yang udah punya ya? Boleh Bu, nanti pokoknya intinya di-share aja di Classroom, nanti Bu Marianca kan bisa cek tulisannya anak-anak. Betul sekali. Jadi itu tadi contoh dari saya, kebetulan saya menggunakan WordPress ya Bu Putri ya. Iya. Nah anak-anak kalau memang sudah punya Google Site, atau belum punya sama sekali terus pengen nyoba yang WordPress, boleh. Atau kebiasaan membaca Wattpad, akhirnya mau pakai Wattpad, boleh. Ya, kamu tinggal share linknya di Classroom. Jangan lupa ya. Tugasnya nanti kamu kan membuat sebuah cerita, cerpen yang sederhana. Jangan berat banget mikirnya, sederhana aja, topik, ide, atau temanya yang sesuai dengan inspirasi yang kamu dapatkan. Kamu buat ceritanya, lalu kamu posting di mana? Tulislah linknya di Classroom tersebut. Gitu ya. Itu untuk tugasnya. Untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan yang masih berhubungan dengan. Berarti ini ya Bu, nanti dibuatkan tugas di link Classroom. Iya. Waduh, rumah saya terlalu ramai.
Jadi saya buat ini Bu ya folder tugasnya ya. Ya, link tugasnya nanti biar anak-anak kan langsung share linknya apa, entah Wattpad, entah Google Site atau apa, Oh, langsung diletakkan di situ. betul sekali. Nah, kayak gitu. Jadi nanti setelah Meet saya akan bikin folder tugasnya. Kamu nanti mengumpulkannya di situ supaya keluar nilainya dan keluar sertifikatnya. Ya, pokoknya jangan lupa harus dikerjakan biar dapat sertifikat ya Bu Marianco ya. Nanti kalau Iya, misalnya betul. uh-uh. Oh iya Bu, ada yang tanya tenggatnya kapan Bu Putri? Ini saya manut sama panitia ini. Mari Bu Marianco, enaknya Bu Marianco berapa dikasih rentang berapa minggu? Mungkin sebelum akhir November kali ya. Iya, kayaknya soalnya ini masalah inspirasi ya, Bu. Bukan sesuatu yang mudah untuk didapat, memang butuh proses agak panjang. Gimana kalau saya kasih waktu 2 minggu? Nanti tanggalnya tanggal berapa kamu cek di Classroom ya? Di folder tugas itu akan saya beri deskripsi nanti ya. Maksimalnya tanggal berapa nanti saya kasih di situ. Itu aja, guys. Oke, jadinya nanti tenggat waktu, terus berapa ininya jamnya dan lain sebagainya, terus ini pokoknya informasinya semuanya di Classroom ya. Betul, di Classroom. Betul sekali. Gitu. Makanya mungkin jangan lupa dicek Classroom-nya itu. Harus update. Gimana anak-anak? Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan bisa ini aja Bu Marianca, bisa diakhiri aja nggak apa-apa. Iya. Serius nih, ada pertanyaan nih guys. Jangan lupa kamu baca karena memang yang utama kalau kamu ingin nulisnya itu lebih bagus, semakin bagus, kamu memang harus lihat contohnya. Contohnya dengan membaca tulisan orang lain. Kamu boleh baca tulisan siapapun. Saya tidak mengklaim tulisan saya yang paling bagus gitu, enggak. Cuman kebetulan aja saya punya blog yang cukup ada beberapa tulisannya. Kamu kalau pengen baca, kamu klik aja di profile Instagram saya. Jadi buka Instagram saya, diklik tadi, otomatis kamu akan masuk ke WordPress-nya Jejak Pena Maria tadi itu. Ya, di sini tadi. Nggak presentasi kok. Nggak presentasi kok nunjukin di sini. Pokoknya di profil Instagram tadi ya. Itu aja. Kalau pengen lihat contohnya. Gitu. Tulisan saya yang sudah diakui orang ya, yang mimpi buruk tadi. Yang lain baru diakui saya sendiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, selamat membaca. Lalu silakan berkreasi untuk menulis. Ya, jangan takut untuk berimajinasi, jangan takut untuk menulis, jangan takut salah, dan jangan takut dikomentarin oleh orang lain. Tema topik dari cerpen kalian bebas, sesuai inspirasimu, sesuai dengan apa ide-ide cerita yang kamu dapatkan. Untuk informasi pengumpulan tugasnya, nanti kalian bisa baca di kelas deskripsi tugas yang ada di Classroom. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Iya, kita tutup dengan doa. Saya mau minta tolong siapa ya? Veron ya, ada yang namanya Veron itu. Saya lihat. Ayo Veron, kita tutup dengan doa. Doa spontan aja nak. Oh ngilang Bu anaknya jadinya. biasanya tuh gitu Bu. Kalau kita mau mengakhiri pelajaran atau apa, terus bilang ayo yang mau mimpin doa, Ibu pilih dulu ya, langsung dimatiin semuanya. Iya makanya kok tambah hilang ini Veronnya ini di mana coba. Ini aja deh ganti. Bisa minta tolong Audrey ya? Yang masih. Oh ya, Audrey yang dari tadi on terus ini. Iya makanya. Audrey. Ya, ayo kita berdoa. Minta tolong Audrey ya. Halo. Waduh, Bu Marianca hilang lagi ya, apa sih anak-anak ini? Ini ada suaranya Bu. Audrey.
Deng 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 cuap, deng deng cuap. Si Audrey siapa toh ini? Audrey Karisa Sieni Wibisono. Iya. Kalau enggak, Nas Ignas, pimpin doa Nas. Ayo Mas Iktan. Ini nanti overtime loh nanti. Baik Bu, dipimpin Ignas. Ayo Ignas. Ya, mari kita berdoa. Jangan lupa berdoa. Dan Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas hari ini yang telah beri kami bisa melakukan kegiatan kami bisa kasih inspirasi dan bisa bertemu dengan Bu Marianza dan Bu Putri. Ini kami akan menghadiri kelas inspirasi melalui tulisan blog. Tolong berkatilah kami, lindungilah kami, dan terutama berkatilah guru-guru kami yang sudah mengajar kami dengan sabar. Semua ini kami adalah kepadamu dengan pengantaran-Mu. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Ignas. Halo. Oke, untuk yang lainnya terima kasih sudah bergabung di kelas inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya. God bless you all. Sehat selalu. Bye bye. Hai, terima kasih Bu Marianza. Terima kasih Bu Marianza. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu. Siap. Selamat siang. God bless you all. Iya. Bu Mar, Halo. Siapa Bu, ini? saya mau tanya Bu, Oh, tanya apa nak? itu yang buat cerpennya tuh dari Google Sheet boleh dikasih gambar-gambar gitu ya Bu? Tuh, boleh. Boleh dong. Kamu sesuaikan ya gambarnya dengan ceritamu ya. Iya, makasih Bu. Iya, sip.